apakah pemilu telah ditetapkan? KPU telah menetapkan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari tahun 2022 dengan ketetapan bahwa hari dan tanggal pemungutan suara pemilu pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi pada tanggal tersebut setiap pemilih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Apa tahapan terdekat yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan? Ada dua tahapan besar yang akan dilaksanakan oleh KPU pada tahun 2022 ini. Di mana yang pertama, tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Partai politik harus betul-betul mempersiapkan diri baik secara administrasi maupun faktual jika ingin ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024. Parpol harus bisa menunjukkan kelengkapan kantor, kepengurusan, serta keanggotaannya. Tahapan kedua adalah penentuan daerah pemilihan atau dapil. Seperti yang kita ketahui bersama, pada pemilihan sebelumnya di tahun 2019, Kabupaten Selatan memiliki 5 daerah pemilihan. Dapil 1 terdiri dari Kecamatan 4 Durai dan Batang Kapas. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Tarusan, Bayang, dan 4 Nagari Bayang Utara. Kemudian Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Sutra dan Lengayang. Sementara Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo-Sari Berganti. Dan terakhir itu adalah Dapil 5 yang terdiri dari 6 kecamatan, mulai dari Kecamatan Air Pura, Pancung Soal, Ranah 4 Alutapan, Basampe Baletapan, Kecamatan Lunang, dan terakhir adalah Kecamatan Selau. Hal pertama yang harus diketahui adalah bahwa dengan rentang penduduk 500.000 sampai dengan 1 juta penduduk, alokasi kursi yang didapat adalah sebanyak 45 kursi. Dan pada setiap dapil kursi harus berada pada rank 3 sampai 12 kursi. Prinsip-prinsip dalam penentuan dapil ini ada beberapa. Yang pertama adalah kesetaraan nilai suara. Yang dimaksud dengan kesetaraan nilai suara ini adalah nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya. Yang kedua adalah ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, yang artinya adalah memperhatikan ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap parpol dapat setara dengan jumlah suara sah yang diperolehnya. Yang ketiga adalah prinsip proporsionalitas, di mana maksudnya adalah memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar dapil untuk menjaga pertimbangan alokasi kursi setiap dapilnya. Kemudian yang keempat adalah integritas wilayah. Di sini kita harus memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografi, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa kecamatan di dalam satu dapil. Yang kelima, berada dalam cakupan wilayah yang sama. Maksudnya adalah penyusunan dapil DPRD kabupaten harus tercakup seluruhnya dalam satu dapil anggota DPRD provinsi. Dan yang keenam adalah kohesivitas, dengan cara memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Sedangkan yang terakhir adalah kesinambungan. Yang dimaksud dengan kesinambungan ini adalah memperhatikan dapil yang sudah ada pada pemilu sebelumnya. Jadi komposisi dapil bisa saja berubah jika terdapat hal-hal yang belum
memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil tersebut. Kami mengajak setiap stakeholder dan masyarakat untuk dapat memberikan masukannya sewaktu tahapan penetapan dapil ini, agar terciptanya dapil-dapil yang betul-betul mengakomodir setiap prinsip dari penataan dapil tersebut di atas. Kami tentu berharap agar masyarakat mau berperan aktif dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu, agar setiap kerja yang dilaksanakan KPU terawasi dengan baik dan hak-hak masyarakat terutama hak memilih dapat terlayani dengan baik, terutama masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan ini.